Yo Bremers, welcome back to Brem YouTube channel. Dan di video kali ini gua mau sharing tentang user experience menggunakan head unit terbarunya Hero Automotive, yaitu Hero Alpha 10. Yep, bener banget buat kalian yang mikir kayaknya kemarin udah sempat di review deh. Memang udah sempat di review singkat sama Miss Brem. Nih, kalau kalian belum nonton videonya ngejelasin tentang spesifikasi dan update terbarunya dari si head unit Hero Alpha 10 yang udah kepasang di mobil kelinci percobaan ini nih. Buat kalian yang belum pernah nyobain pakai head unit Android dalam mobil, apalagi yang user interface-nya udah up to date, keren banget. Spesifikasinya udah cadas dan juga bisa wireless Apple CarPlay. Oke, buat kalian yang penasaran, tonton video ini sampai habis, jangan di skip-skip. Let's go, kita masuk. Oke Bremers, kita udah di dalam mobil, kita lanjut percakapannya, oke? Di video ini gue pengen bagi jadi 4 pembahasan seperti biasa di Brem. Gue mau bahas tentang desain, tentang spek, fitur, dan juga experience-nya. Oke, kita start dari yang pertama ya. Gue mau bahas tentang desain dari head unit ini. Oke, gue bahas dari yang paling lumrah, yang udah paling biasa di head unit Android universal dimanapun di Indonesia. Itu dia bisa diatur 4 arah. Apa tuh yang dimaksud? Nah, ini gue contohin ya. Kalau misalkan kita lagi nyetir, mau buka maps, kita bisa arahin ke arah pengemudi. Atau kalau misalkan si penumpang di bagian kiri pengen nonton, biar kita nggak keganggu, bisa diarahin ke kiri. Jadi ini salah satu hal yang keren banget dari kelebihan head unit Android. Tapi bukan cuma itu aja. Sekarang gue mau bahas user interface yang berubah dibandingkan sebelumnya. Dan juga model fisik dari si head unit Hero Alpha 10 ini. Dulu itu kan bentuknya kayak apa ya? Di atas itu lebih lebar daripada bawah. Gue nggak tahu bentuk bahasa detailnya tuh apa. Tapi ini sekarang bentuknya jauh lebih futuristik. Dan menurut gue ini keeropaan sekali gitu. Jadi kalau seandainya kita pasang head unit ini dalam mobil, kesannya tuh mobil kita jadi lebih mewah gitu loh. Walaupun dia nggak OEM sama si mobil expander ini ya. Tapi kelihatan tuh bener-bener enak buat dipandang. Dan user interface yang terbaru nih, logo-logo icon yang ada di menunya, terus backgroundnya, ini gue suka banget sama vibes-nya. Di saat gue ngeliat head unit ini, rasanya tuh mahal banget. Dan kesannya tuh ngebuat interior mobil kita jadi beda gitu. Nggak kayak mobil standar pada umumnya. Padahal kita cuma ganti head unit doang. Oke, tadi desain kita udah kelar bahasnya. Sekarang kita mau masuk ke spesifikasi dari head unit ini. Buat kalian yang udah tahu spesifikasi dari head unit ini, boleh skip. Tapi buat kalian yang belum tahu, nih kalian lihat sendiri ya spesifikasinya. 4GB RAM, 64GB ROM, Android 10, capacitive touchscreen, dan punya ukuran layar 10,1 inci. Oke, mungkin secara spesifikasi kayak nothing new gitu ya, udah biasa aja. Ya walaupun keren sih, sekarang udah Android 10 gitu. Bisa capacitive touchscreen, tapi bener nggak sih spesifikasinya? Apa cuma tertulis di kertas, tapi ternyata tipu-tipu? Oke, nah ini yang gue suka dari si head unit Hero terbaru ini nih. Oke, gue mau buktiin ke kalian fitur ini memang bener apa adanya, nggak cuma tipu-tipu. Ini gue kasih lihat dulu ya. Di sini nggak ada aplikasi yang kebuka. Kita start dari nol. Gue pengen download aplikasi nih, langsung kebuka. Nggak ada delay, nggak ada patah-patah. Kita tutup. Bosen nih, gue pengen nonton, pengen buka YouTube ah. Langsung kebuka, tinggal ya tergantung dari kualitas wifi atau jaringan yang ada di sini aja. Bosan nonton YouTube, gue pengen buka Netflix ah. Nggak ada lemot, kita mau buka setting, kita mau buka apa, di sini nggak ada lemot, balik lagi tinggal jaringan wifi-nya aja kayak gimana. Bosen nonton, pengen denger lagu, kita tinggal buka. Jadi ini bener-bener ngebuktiin spesifikasi dia dan si capacitive touchscreen-nya itu benar-benar berfungsi men. Sekarang kita mau masuk ke fitur.
Oke, jadi ini kan namanya head unit Android ya. Jadi kalau kita ngomong fitur, ini udah pasti fiturnya berlimpah banget. Kenapa? Karena ini itu ibaratkan HP yang ditaruh di mobil. So, dia basisnya kan Android, pasti punya Play Store. Dan udah pastinya bisa download aplikasi-aplikasi kayak gini nih. Kita bisa akses Waze, Spotify untuk music atau entertainmentnya, Netflix, Google Maps, YouTube kayak tadi kita contohin, bisa SoundCloud. Jadi untuk fitur udah pasti nggak perlu diragukan kalau head unit Android fiturnya itu berlimpah. Dan yang terakhir, last but not least, ya ini last sih, gue mau bahas tentang user experience-nya. So Bremers, mungkin ini topik yang agak sedikit lebih panjang gitu ya. Karena gue pribadi udah pakai head unit ini selama 2 tahun. Sebelumnya gue pakai yang versi lama yang belum update kayak gini. Dan gue udah pakai yang versi up to date seperti ini kurang lebih 2 bulanan. Dan itu bener-bener memuaskan banget. Kenapa? Setiap kali kalau misalkan ada orang yang baru masuk mobil gue, kata ini keren banget cuy. Itu udah pasti satu ya. Maksudnya kayak gue gak butuh dipuji, tapi kalau dipuji tuh gue seneng gitu. Dan gue sendiri ngelihatnya tuh terpuaskan, walaupun mobil bukan mobil yang Eropa, kelihatannya kayak Eropa gitu, mantap lah. Dan yang kedua, ini benar-benar ngebuktiin anti lemotnya. Ini salah satu hal yang pengen banget gue bintangin atau gue tekankan, anti lemotnya dari head unit ini, karena gue pakai udah 2 tahun. Dan di saat dia update interface seperti ini, device-nya masih pakai device yang umurnya udah 2 tahun, itu performanya tetap sama. Walaupun memorinya udah full nih, ROM-nya 64GB udah full buat lagu dan segala macam, tapi performanya tetap gokil men. Gue nggak ngerti lagi. Itu size memori tuh sisa 500GB, tapi dipakainya tuh lancar banget. Jadi ngebuat gue tuh yang kayak gue sendiri sampai bingung. Nah, terus topik yang terakhir ini adalah head unit ini udah capable untuk wireless Apple CarPlay. Emang sebelumnya belum bisa bro, udah bisa CarPlay tapi masih wired. Dan sekarang buat kalian yang mau pakai head unit ini, lebih memudahkan lagi untuk kalian si para pengguna HP Apple. So gimana Bremers? Menurut kalian head unit ini worth it atau enggak buat dibeli? Dan updateannya yang terbaru nih sekarang, desain berubah, user interface juga berubah, udah lebih cakep lagi. Terus untuk fiturnya nambah, wireless Apple CarPlay. Aduh, kalau dari gue sendiri, gue udah cukup ngejelasin ke kalian. Dan menurut gue cukup personal ya tadi gue ngejelasin kalian. Karena yang gue pengen share di video ini kan bener-bener experience gue pribadi sebagai user yang pakai head unit ini selama 2 tahun. Dan gue pengen tahu buat kalian kayak gimana. Silahkan komentar di bawah. Ah enggak lah bro, nggak worth it, harganya naik lagi. Nggak usah. Atau mungkin buat kalian, wih keren banget bro, naik harga segitu, worth it banget nih Chengli, gue bakal beli. Atau kayak gimana ya, terserah kalian. Udah, gue ngomongnya udah terlalu panjang nih. Sekian video ini, cukup sampai sini aja. Oke Bremers, thank you buat kalian yang udah nonton sampai habis. Gue Andre undur diri, tapi sebelum itu jangan lupa buat like, subscribe, tekan tombol loncengnya, share video ini ke teman-teman kalian. See you on the next video. Wah Bremers, ternyata ada satu hal yang paling penting yang lupa gue share. Harga dari head unit ini itu Rp6.300.000, yang ada kenaikan Rp300.000 dari update yang sebelumnya. Dan buat kalian yang pengen beli head unit kayak gini, kalian mau dapetin head unit kayak gini, pasang di mobil kalian biar makin kece, pengalamannya tidak makin seru, kalian bisa visit website kita, Tokopedia kita, Brem. Semua link dan deskripsi ada di bawah. Atau kalian mau japri tim sales kita, silakan informasi ada di bawah. Oke, dadah.